Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Stadi. Nama saya Helmi Amadito, NEM 57. Perkenalkan, nama saya Harle Erlangga, NIM 83. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi dalam pendidikan. Penerapan manajemen strategi dalam organisasi pendidikan merupakan paradigma baru, sebab sebelumnya organisasi pendidikan dipahami sebagai organisasi non-profit yang didasarkan pada nilai dan falsafah pengabdian dan kemanusiaan, sehingga organisasi pendidikan menjaga jarak dengan strategi dan manajemen yang digunakan oleh organisasi profit yang berorientasi bisnis. Lebih-lebih dalam organisasi pendidikan terikat oleh pemerintah pusat dan daerah yang secara berencana dan sistematis telah menetapkan berbagai peraturan yang mengikat dalam memilih dan mengimplementasikan manajemennya. Disadari bahwa dalam penentuan manajemen strategi dalam organisasi pendidikan sangat dibutuhkan karena memiliki manfaat, yaitu 1. Manajemen strategik memberikan penekanan pada analisis internal eksternal organisasi dalam merumuskan rencana organisasi. 2. Manajemen strategis memberikan sekumpulan keputusan dan tindakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen strategik. Manajemen dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang terdiri dari atas planning, organizing, actuating, and controlling. Sedangkan strategik berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti jenderal. Pendapat lain mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja, teknik, dan rencana yang bersifat spesifik. Dengan demikian, manajemen strategi diartikan serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi yang diinginkan. Dalam manajemen strategi mencakup 3 hal, yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi atau kontrol strategi. Menurut Haidari Nawawi, manajemen strategi diartikan menjadi 4 pengertian. Yang pertama, manajemen strategi adalah rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penerapan cara melaksanakannya dan yang dibuat oleh manajemen puncak dan mengimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua, manajemen strategi adalah sebuah manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Ketiga, manajemen strategi adalah alur keputusan dan tindak yang mengarah pada perkembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Keempat, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dalam usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran. William P. Antoli berpendapat bahwa manajemen strategi merupakan the formulation of organizational mission, goals, and objectives, as well as action plans for achievement that explicitly recognize the competition and the impact of outside environment force. Selanjutnya, Alan Rowe berpendapat bahwa pandangan terhadap manajemen strategik berkembang dalam 3 tahapan, yaitu strategic planning, a formal document. 2. Strategic management, managing a change process. 3. Strategic thinking, a continuous timely basis for assessing needs, setting goals, and achieving required change. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen strategik. Secara umum terdiri dari 4 level sebagaimana dirumuskan oleh Hunger and Whelan tentang pemetaan model rangkaian kegiatan manajemen strategik yang terdiri dari: pertama, environmental scanning yang terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal.
Kedua, formulasi strategi yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang hendak dicapai terdiri dari visi misi strategi dan kebijakan. Ketiga, yaitu pelaksanaan strategi yang menggambarkan cara mencapai tujuan yang hendak dicapai terdiri dari program organisasi, anggaran, dan prosedur. Keempat, evaluasi dan monitoring strategi yang memaksudkan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik kinerja organisasi. Pembentukan mindset strategi. Pembentukan mindset strategi kepada semua anggota organisasi merupakan hal yang sangat penting. Mindset merupakan bagian tidak tampak dari sebuah kultur organisasi yang berada dalam pikiran anggota organisasi, namun tampak dalam perilaku baik individu maupun kelompok. Mulyadi mendefinisikan mindset sebagai sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Mindset memiliki 3 komponen pokok, yaitu paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Paradigma adalah cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang sesuatu. Keyakinan dasar adalah kepercayaan dilekatkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Nilai dasar adalah sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga berdasarkan nilai-nilai tersebut tindakan orang dipandu. Perumusan mindset. A. Trending watching adalah mengamati gejala dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang melalui pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi. Trend watching ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer. B. Envisioning adalah menggambarkan dampak perubahan dalam dunia pendidikan yang diakibatkan memacu perubahan yang telah diamati. Envisioning menuntut sebuah kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang akan diciptakan dan menggambarkan kondisi baru yang belum pernah dialami. Proses envisioning didasarkan pada hasil analisis SWOT, yaitu mengidentifikasikan peluang dan ancaman dari proses trend watching, sedangkan identifikasi kekuatan dan kelemahan diperoleh dari analisis internal organisasi di sebuah lembaga pendidikan. Perumusan paradigma. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode dasar atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Dalam konteks organisasi pendidikan, paradigma pembangunan mencakup 3 hal, yaitu customer value strategy, continuous improvement, dan organizational system. Pertama, customer value strategy, yaitu memberikan value terbaik bagi customer. Lembaga pendidikan harus mengidentifikasi semua kebutuhan lembaga dan mengenali siapa customernya. Berdasarkan hasil identifikasi, barulah merumuskan value terbaik bagi customer yang harus diberikan. Customer value strategy adalah strategi manajemen untuk menyediakan value terbaik bagi customer untuk menjadikan lembaga pendidikan mampu bertahan dan bertumbuh di dalam ketatnya persaingan di dunia pendidikan. Kedua, yaitu continuous improvement. Bermula dari adanya kompetisi yang semakin tajam dan adanya perubahan secara terus-menerus dalam lingkungan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ketiga, paradigma organizational system, yaitu pandangan bahwa untuk mampu bertahan dan bertumbuh di lingkungan pendidikan secara global, sistem organisasi lembaga pendidikan harus didesain sedemikian rupa sehingga berorientasi untuk memuaskan kebutuhan stakeholder. Selanjutnya yaitu pengkomunikasian mindset. Mindset yang telah terumuskan tidak akan berfungsi jika tidak dikomunikasikan kepada semua anggota dalam sebuah lembaga pendidikan. Kegiatan pengkomunikasian ini disebut dengan share belief,
dan share values. Dengan pengomunikasian mindset organisasi akan kohesif dalam proses menuju ke masa depan. Perilaku pribadi, paradigma keyakinan dasar dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personal melalui proses internalisasi sistematik. Proses internalisasi untuk menanamkan konsep paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi. B. Perilaku operasional, paradigma keyakinan dasar, nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personel dengan memasukkan hal tersebut ke dalam peraturan, sistem, dan prosedur, serta keputusan resmi yang dibuat. Hambatan pelaksanaan manajemen strategis. Manajemen strategis yang telah dirumuskan dalam implementasi pasti mengambil berbagai hambatan, dan hambatan yang dialami pasti berbeda-beda. Lebih daripada organisasi yang tidak merumuskan manajemen strategis, hanya 30% sekolah atau lembaga pendidikan yang merumuskan rencana strategis sebagai acuan dalam dan menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan 70%-nya tidak menyusun, dan dalam penyusunannya 85% meniru atau mengcopy paste dengan program sebelumnya. Hal ini menunjukkan penyusunan manajemen strategis belum dipandang penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Melakukan analisis SWOT sekolah. Analisis SWOT atau singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunity, Threats, atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. SWOT dipaparkan sebagai berikut. Strengths, kekuatan, merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan kompetitif dalam menghadapi persaingan bagi lembaga pendidikan. Strengths ini juga merupakan keunggulan lembaga baik dari segi sumber daya yang dimiliki maupun upaya yang telah dilakukan. Kekuatan ini yang menjadi kunci perbedaan antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan, merupakan kondisi internal negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah atau madrasah. Kelemahan dapat berupa rendahnya SDM yang dimiliki, kepemimpinan yang buruk, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Dalam kondisi eksternal, sekolah atau madrasah adalah kondisi sekarang atau masa depan yang menguntungkan sekolah atau madrasah. Opportunity merupakan kondisi eksternal yang memberikan peluang untuk memajukan lembaga seperti adanya perubahan hukum, berkurangnya pesaing, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah threat atau tantangan adalah kondisi eksternal sekolah atau madrasah sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan dan secara serius dapat mempengaruhi masa depan lembaga pendidikan. Tantangan ini berupa munculnya pesaing baru, penurunan jumlah mahasiswa, dan yang lain. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT atau TOWS. Ada beberapa literatur dan praktisi manajemen menggunakan istilah SWOT dan ada yang menggunakan TOWS. Yang membedakan dua hal tersebut adalah SWOT memulai faktor internal dan TOWS memulai dari faktor eksternal. Dan TOWS mengharuskan manajer untuk berpikir keras atau kritis, sebab pada analisis TOWS mengutamakan mempelajari menginvestasi peluang faktor eksternal. Selanjutnya adalah SWOT atau TOWS dengan pendekatan kuantitatif. Seperti halnya kualitatif, namun dalam kuantitatif data yang dikumpulkan yaitu berbentuk angka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner atau angket. Karena itu pengisian angket pada metode ini sangat penting
karena pengumpulan data berdasarkan dari banyak tidaknya yang mengisi kuesioner tersebut. Menilai posisi organisasi. Menilai posisi organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, implementasi strategi. Banyak terjadi kegagalan organisasi disebabkan oleh lemahnya eksekusi atau implementasi beragam rencana. Akhirnya visi misi, tujuan, dan program organisasi yang disusun hanya menjadi hiasan dinding, arsip, dan dokumen mati saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dan keberanian eksekusi atau implementasi rencana yang telah dirumuskan. Kevin Wu menjelaskan bahwa setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki kelemahan, pasti memiliki masalah. Masalah dapat timbul dari dalam maupun luar organisasi. Berbagai kerugian yang dapat timbul akibat masalah-masalah organisasi diantaranya: yang pertama, ineffective business program and strategies. Semua sumber daya uang, waktu, tenaga, dan lainnya yang telah dikeluarkan untuk mendukung sebuah program tidak sesuai dengan rencana. Yang kedua, excessive employee turnover. Kehilangan orang yang paling hebat dalam organisasi akan mempengaruhi yang lain untuk keluar dari organisasi tersebut. Yang ketiga, excessive customer clone. Kehilangan pelanggan secara perlahan tapi pasti atau kehilangan sekaligus secara mendadak dalam waktu relatif singkat. Hal ini dapat ditimbulkan karena pelayanan dari karyawan. Yang keempat, interpersonal konflik. Ketidakharmonisan hubungan antar tim dapat terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan tempat dan perhatian dari atasan. Yang kelima, interdepartmental konflik. Konflik antar individu dalam suatu organisasi akan menghambat kinerja dalam merealisasikan program. Yang keenam, extended business process. Memperpanjang proses kerja. Yang ketujuh, manajemen union konflik. Konflik yang bervariasi yang terjadi dalam organisasi sehingga menimbulkan kerugian karena operasional manajemen lumpuh. Yang kedelapan, company customer conflict. Konflik yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dan pelanggan yang merugikan keduanya. Yang kesembilan, sabotage hidden agendas. Pencurian dalam bentuk uang, data, informasi, atau kesempatan dalam perusahaan akibat rendahnya komitmen dan kontribusi anggota tim. Terus yang kedua, penyebab lemahnya implementasi. Pemimpin yang buruk atau bad leader menjadi penyebab utama lemahnya implementasi. Di antaranya ciri-ciri pemimpin yang buruk antara lain: tidak mempunyai integritas. Integritas diukur dari seberapa dekat jarak antara ucapan dan tindakan sehari-hari. Yang kedua, tidak tersentuh atau menara gading. Pemimpin yang menciptakan dirinya menjadi sesosok yang kata-kata dan perintahnya adalah hukum yang harus didengar dan dituruti, tapi sengaja menempatkan dirinya untuk sulit diakses oleh bawahannya. Yang ketiga, tidak menghargai anggota tim. Yang keempat, tidak punya empati atau perasaan. Yang kelima, hanya gaya komunikasi yang buruk. Yang keenam, tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan mengakomodasi sumber daya tim. Yang ketujuh, takut tersaingi oleh anak buah. Lalu ada dampak yang ditimbulkan akibat kepemimpinan yang buruk. Yang pertama, pemimpin yang buruk tidak dapat membuat survive organisasi yang dikelolanya, menjerembabkannya pada masalah yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan organisasi. Yang kedua, akibat ketidaksukaan tim menyebabkan tim mengatakan yang baik-baik saja, meski itu tidak benar, sehingga informasi real yang seharusnya diterima tidak sampai atau asal babak senang atau ABS. Yang ketiga, kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan kinerja tim menjadi frustasi dan bingung sehingga kinerja tim tidak dapat diandalkan. Yang nomor 2, tujuan yang tidak jelas dan tidak menarik. Yang ketiga, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Yang keempat, budaya negatif yang akut dalam tim. Yang kelima, sistem kompensasi yang tidak efektif. Lalu poin ketiga, menciptakan budaya kualitas implementasi, quality implementation. Prinsip quality implementation menjadi anak kunci bagi pembuka semua pintu-pintu potensi yang dimiliki sebuah organisasi. Quality implementation menjadi sebuah kekuatan atau energi perubahan yang berasal dari dalam perusahaan guna mencapai hasil yang mungkin belum pernah dicapai. Menjadi pemimpin quality implementation mensyaratkan mempunyai karakter kompetensi komunikatif dan kepedulian tinggi, dan dalam rangka menciptakan tujuan organisasi yang sangat menarik, maka harus menyusun tujuan yang sangat jelas, umumnya menggunakan rumus SMART. S untuk spesifik, M untuk measurable, A untuk attractive, R untuk reasonable, dan T untuk time frame. Kemudian fokuskan atau prioritaskan faktor-faktor kunci untuk menentukan key driver. Faktor kunci yaitu analisis keberhasilan di waktu lampau, analisis sumber penghambat utama, dan analisis kebutuhan konsumen. Membangun budaya SLA atau Share, Learn, and Act culture dimaksudkan untuk mengatasi budaya negatif dalam tim. Menciptakan lingkungan pertumbuhan yang berkesinambungan atau sustainability circle dimaksudkan bahwa upaya atau effort dipengaruhi oleh motivasi atau motivation, dan motivasi dipengaruhi oleh kompensasi yang didapatkan, dan kompetensi Anda tergantung pada sumbangsih apa yang telah Anda berikan, dan begitu seterusnya. Lalu akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah atau madrasah pada dasarnya adalah kegiatan penilaian yang dilakukan untuk sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akreditasi sekolah atau madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN sekolah atau madrasah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah atau madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Maksud dari adanya akreditasi adalah agar menyelenggarakan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah atau madrasah memiliki lingkup pekerjaan yang mencakup TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, SLB, TKLB, SDLB, SLT, PLB, dan SMLB. Tujuan akreditasi sekolah atau madrasah adalah yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan pada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Yang kedua, fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, untuk pengetahuan.
yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Yang ketiga, manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Manfaat yang pertama, sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, sebagai motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkat mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Yang ketiga, menjadi umpan balik dalam usaha memperdayakan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah. Yang keempat, membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. Yang kelima, sebagai bahan informasi bagi sekolah, sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Yang keenam adalah membantu sekolah atau madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Poin keempat, prinsip-prinsip akreditasi sekolah. Yang pertama, objektif, yaitu informasi yang diberikan haruslah objektif sesuai dengan fakta tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Yang kedua, komprehensif. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah, fokus penilaian tak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Yang ketiga, adil. Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah atau madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Yang keempat, transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang kelima, akuntabel. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusan sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keenam, efektif, dalam pengertian bahwa hasil akreditasi memberikan informasi jelas dan tepat sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, memandirikan. Lalu yang kedelapan, mandatori. Poin kelima, organisasi pemberian layanan akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah atau madrasah dilaksanakan oleh suatu badan non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah, bersifat nirlaba dan mandiri, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Berikut merupakan fungsi Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang pertama, merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah. Yang kedua, merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah untuk diusulkan kepada Menteri. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah. Yang keempat, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah. Yang kelima, memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi. Yang keenam, mengumpulkan hasil akreditasi sekolah secara nasional. Yang ketujuh, melaporkan hasil akreditasi sekolah kepada Menteri. Yang kedelapan, melaksanakan ketatausahaan BAN sekolah. Nah, itu
tugas Badan Akreditasi Provinsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan. Yang kedua, merencanakan program akreditasi sekolah yang menjadi sasaran akreditasi. Yang ketiga, mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN. Yang keempat, menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui rapat pleno anggota BAP. Yang kelima, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN. Yang keenam, menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Provinsi, kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenak, dan LPMP. Yang ketujuh, menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut. Yang kedelapan, mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat. Yang kesembilan, mengelola sistem basis data akreditasi. Yang kesepuluh, melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal. Yang ke-11, melaksanakan kesekretariatan BAP. Yang ke-12, membuat tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kerangka tugas pokok BAP. Yang ke-13, melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN. Adapun tugas unit pelaksana akreditasi. Yang pertama, sebagai penghubung antara BAP dengan Dinas Pendidikan. Yang kedua, mengusulkan jumlah sekolah yang akan diakreditasi. Yang ketiga, mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kabupaten yang bersangkutan. Yang keempat, menyusun data sekolah yang telah dan akan diakreditasi. Yang kelima, mengordinasi sasaran penugasan asesor. Yang keenam, mengordinasikan jadwal pemberangkatan asesor. Yang ketujuh, menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor. Yang kedelapan, melaporkan pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan, membantu administrasi. Yang kesepuluh, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP. Lalu poin keenam adalah mekanisme pemberian akreditasi sekolah. Yang pertama, penyusunan rencana jumlah dan alokasi madrasah atau sekolah. Yang kedua, pengumuman secara terbuka kepada sekolah. Yang ketiga, pengusulan daftar sekolah. Yang keempat, pengiriman perangkat akreditasi ke sekolah. Yang kelima, pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pendukung. Yang keenam, pengiriman instrumen akreditasi dan instrumen pendukung sekolah. Lalu yang ketujuh, penentuan kelayakan visitasi. Yang kedelapan, penugasan tim asesor. Yang kesembilan, pelaksanaan visitasi. Yang kesepuluh, verifikasi hasil visitasi asesor. Yang ke-11, penetapan hasil akreditasi sekolah. Ke-12, penerbitan sertifikat. Lalu yang terakhir, pelaporan hasil akreditasi. Poin ke-7, prosedur akreditasi sekolah. Yang pertama, mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga pelaksana akreditasi yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi diri oleh sekolah. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih, dan memperoleh data dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sekolah yang digunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan sekolah. Tujuan evaluasi dari ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi. Yang ketiga, pengolahan hasil evaluasi diri. Evaluasi diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terjadi dari dua bagian utama. Bagian pertama berisi butir-butir soal untuk mengungkap 9 komponen sekolah, baik komponen utama maupun komponen tambahan yang akan diperhitungkan untuk menentukan skor hasil akreditasi. Adapun bagian yang kedua berupa isian data penunjang tentang keadaan sekolah. Yang keempat, visitasi oleh asesor. Visitasi adalah kunjungan tim asesor ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga sekolah, verifikasi data pendukung,
serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. Yang kelima, penetapan hasil akreditasi setelah dilakukan visitasi terhadap sekolah. Kemudian dikeluarkannya hasil akreditasi. Hasil akreditasi ini berupa sertifikat akreditasi sekolah, profil sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi. Keenam, penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Sertifikat akreditasi sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN untuk jenjang pendidikan tertentu. Masa berlaku akreditasi adalah selama 4 tahun. Permohonan akreditasi ulang dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak diterapkannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.